One island, one management, one komando. Karena Bali ini kan kecil, jangan pecah-pecah. Jadi zonasi itu penting. Di mana membangun hotel villa, di mana hanya pendukung saja, di mana hanya rekreasi saja. Tidak mesti semua daerah membangun hotel. Karena ini adalah persaingan pariwisata, kita sedikit salah nanti isu-isu yang akan kita dapatkan negara-negara yang memiliki tempat yang bagus-bagus seperti Thailand, ya, Hawaii, banyak negara yang bagus untuk dikunjungi. Nah tentunya kita mesti harus hati-hati dengan pariwisata kita di Bali. Jadi ada petunjuk, jadi orang AID tidak boleh masuk, terus juga kalau mau ambil foto dari sini saja, dari luar gitu tidak bisa masuk dan lain sebagainya. Baik, karena ini citranya bukan hanya citra Badung, citra Bali, ini citra nasional. Ya sama dengan kemarin itu ada ribut-ribut masalah musik itu sampai pagi kan juga menteri sampai turun kan gitu. Nah karena apapun terjadi di Bali selalu isunya nasional bahkan internasional. Selamat datang di Jarak Podcast. Pagi hari ini saya bersama Ketua Umum Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali yaitu Bapak Gusde. Tentunya teman-teman ingin tahu seperti apa sih ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu kita semua. Pak Gusde, ya apa kabar hari ini? Ya, baik Pak Putu, sehat. Ya minta maaf ini waktunya. Ya. Minta maaf ini atas aktivitas Pak Gusde ini. Karena banyaknya isu Pak Gusde terkait dengan dunia pariwisata G20. Tentunya ada pro dan kontra. Karena ini adalah persaingan pariwisata, kita sedikit salah nanti isu-isu yang akan kita dapatkan negara-negara yang memiliki tempat yang bagus-bagus seperti Thailand, ya, Hawaii, banyak negara yang bagus untuk dikunjungi. Nah tentunya kita mesti harus hati-hati dengan pariwisata kita di Bali. Nah, menjelang G20-nya tentunya Pak Gusde yang sudah membidang dan bergelut di dunia pariwisata sejak puluhan tahun yang lalu. Mungkin dari email yang masuk, ya pertanyaan yang memang agak mungkin Pak Gusde agak sensi menjawabnya, yaitu bagaimana caranya kita menghadapi turis-turis yang bermasalah di Bali, terus hukum positif dengan hukum adat kita. Tentunya mungkin Pak Gusde jelaskan sedikit, karena banyak sekali ada bule-bule yang baik, ya bule-bule ya, backpacking dan lain-lainnya, mungkin Eropa lari ke Ubud, dari ke Sanur, terus ya mungkin yang anak muda milenial ke Kuta, Nusa Dua dan lain-lainnya. Bagaimana pendapat Pak Gusde? Karena RKUHP sekarang sedang disusun, ya. Mudah-mudahan tahun depan selesai, karena itu ditunggu oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat Indonesia terkait dengan keadilan melalui RKUHP. Bagaimana pendapat Pak Gusde tentang Bali? Terima kasih Pak Putu. Ya memang kan kita di pariwisata kan berharap bahwa ke depan kita mengacu kepada sustainable dan quality tourism, ya, termasuk juga bagaimana kita menata tata laksana pariwisata. Di Pemprov Bali sudah ada 12 itu perda dan pergub yang sebetulnya mendukung sustainable tourism, ya, termasuk tata laksana pariwisata, pramuwisata, termasuk penggunaan plastik sekali pakai, ya, organik, ya. Terus bagaimana pemanfaatan produk lokal untuk dipakai di hotel-hotel dan lain sebagainya, sehingga terjadi sinergi antara pariwisata dan petani kan gitu. Namun demikian kaitannya dengan jenis wisatawan yang datang, memang kita Bali ini kan sekarang masih menerima semua jenis tamu ini. Kalau kita masih ingat tahun 90-an itu sampai sekarang ini kita masih sebetulnya alirannya itu menerima mass tourism, ya, pariwisata massal, ya. Karena memang Bali sendiri kan sekarang oversupply Pak Putu. Jadi kamar itu ada 160.000. Nah, sebelum Covid pun regional occupancy itu hanya 50-60%. Itu artinya masih banyak kamar kosong. Ya, pernah ada moratorium zaman Pak
Gubernur Mangkupas III, tapi itu kan sepertinya kurang diikuti. Ya seharusnya kan kita harus menghitung carrying capacity. Kalau memang hotel akomodasi ini sudah berlebih ya di stop dulu gitu. Nanti kapan okupansi sudah 80% baru dibuka gitu. Ya begini, bagaimana caranya kita mengeblok, karena semuanya sudah ada Google Pak Gusdi. Tamu-tamu itu berkunjung ke Bali, mereka sudah lebih cerdas daripada kita. Teknologinya dia itu jauh. Gitu. Bagaimana caranya menanggulangi? Pasti ada persaingan harga ya dan lain-lainnya. Nah, bagaimana caranya untuk bersaing ini kan agak susah. Ada nggak pendapat Gusti terkait dengan masyarakat Bali yang bergerak di bidang pariwisata? Oh iya, saya rasa pertama saya tanggapi dulu mengenai perang tarif ya, mengenai bagaimana tamu dia bisa googling atau pakai online mencari kamar, itu kan hak mereka kan, memang itulah zamannya sekarang, bisa menginap di mana saja dan itu sudah ada aturannya juga. Saya rasa kalau online booking sekarang harga malah lebih bagus daripada dia lewat lewat agent atau apa gitu, karena memang itu bisa naik turun kan, kalau high season dinaikkan, kalau low season diturunkan kan itu. Saya rasa itu memang sudah mekanisme pasar dan kita sepakati itu bahwa ya harga terbaik nanti pasti dipilih oleh tamu sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua mengenai yang disampaikan Pak Putu tadi, jenis-jenis turis yang juga banyak melakukan di sini kriminal di Bali, masalah di Bali, ya kadang juga berperilaku kurang etis. Itu saya rasa ya kita sebagai pemerintah daerah tegas. Saya rasa Pak Gubernur sudah kalau nggak salah 2 kali ya mendeportasi tamu itu, tetapi kita ke dalam juga harus berbenah. Contoh tempat-tempat suci, kawasan suci, menurut saya itu harus apa yang harus dilakukan oleh masyarakat harus di tembok, harus ada kunci pintunya, harus ada sign-nya juga ada signage-nya. Jadi ada petunjuk, jadi orang haid tidak boleh masuk, terus juga kalau mau ambil foto dari sini saja, dari luar gitu, tidak bisa masuk dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang harus kita buat gitu. Jadi tidak hanya menyalahkan saja para turis, tapi kita membuat aturan gitu. Protect lah untuk memproteksi budaya kita, kesucian tempat-tempat yang memang kita ingin jaga kan gitu. Baik Pak Gusdi, karena ini kan agak sensitif karena undang-undang kekhususan dari imigrasi itu terus dengan undang-undang KWP kita. Karena Pak Gubernur sudah mendeportasi, berarti ya udah, berarti jalan ini politis. Tentunya bagaimana caranya mengatasi bila mana terlalu ketat juga terhadap turis itu, nanti turis tidak ada yang datang kan begitu. Diselesaikan dengan musyawarah mufakat atau diskresi Pak Gubernur, mungkin diskresi penegak hukum yang memang mesti harus atensi, harus hati-hati. Karena salah sedikit menjadi isu, walaupun itu salah kan. Beberapa hari yang lalu mungkin ada kejadian gitu ya, tulis itu belum tentu dia benar, tapi dia ngomong kepada jurnalis ya, dan itu menjadi konsumsi publik. Nah ini yang menjadi dikonsumsi oleh dunia, apalagi di bandara ada antri 5 jam padahal tidak ada 5 jam. Itu kan isu yang ini adalah perang pariwisata menurut saya. Betul. Ya, penjajahan ini mesti harus diluruskan ini. Nah, yang kedua, bagaimana ini ada isu, mudah-mudahan ini terjadi oleh Kementerian Hukum dan HAM dari Dirjen Imigrasi mengeluarkan namanya visa second home, visa rumah kedua, dan itu akan bermanfaat katanya. Bagaimana menurut Gusdi terkait dengan isu orang asing itu akan bisa memiliki khusus orang-orang yang kaya? Apa pendapat Gusdi? Ya, itu kan masih wacana ya. Saya tidak tahu apa itu sudah akan diimplementasikan atau tidak. Menurut saya sih positif-positif saja, karena saya selalu melihat dari segi perspektif positif gitu ya. Karena ada kekhususan orang penting gitu ya, dan datang ke Bali mendapatkan servis yang super ya, VVIP. Bagus kan? Ya, bagus buat Bali. Ya, berarti Bapak menyambut program ini. Saya positif lah. Baik ya. Yang terakhir Pak, gimana caranya mendapatkan kita turis-turis di Bali ini karena banyak yang kemarin itu ada isu-isu turis yang bisa hipnotis masyarakat. Terus kemarin ada kejadian di TikTok di Bali Selatan, turis diduga gitu ada mencuri sesuatu.
Nah, jangan sampai salah langkah masyarakat kita. Kalau itu naik ke media sosial, sedangkan tulis itu benar gitu, terus dia akan bicaranya di saat dia pulang. Apa solusi Gus D supaya menangani masalah-masalah seperti ini? Jangan sampai menjadi isu internasional. Di isu kita nanti mereka nggak datang ke Bali, kan kesian ya. Ini untuk kepentingan Bali khususnya. Apa pendapat Gus D terkait dengan kejadian ini? Ya, kan ada dua pendekatan. Yang pertama kan tentu kultural, yang kedua tentu hukum ya. Kalau memang dia udah kriminal melakukan kejahatan seperti terakhir kan ada itu malah polisi jadi korban itu itu kan itu kan memang harus ditindak itu. Kriminal betul itu. Betul. Tapi kalau yang kultural contohnya dia melakukan ya kesalahan-kesalahan di satu tempat mungkin sifatnya pidana umum yang ringan lah ya, mungkin kekurangan uang seperti apa kan gitu. Saya rasa kan sisi manusiawi kita juga harus ada. Kejadian kemarin itu ini musim Covid ini kan banyak ini turis-turis kehabisan duit gitu. Tapi itu kan bisa kita lakukan dengan menghubungi kedutaannya, konsulnya. Biasanya selesai. Waktu ini ada Rusia kok. Kita langsung hubungi di sini konsulnya, selesai kok. Diselesaikan. Justice ya. Iya, itu yang harus kita lakukan, tidak semata-mata kita langsung menyalahkan kan begitu. Ya pemirsa, mudah-mudahan penegak hukum melihat channel jarakpos.com. Kebetulan beliau adalah memang ahlinya di bidang pariwisata. Masukan-masukan dari Gus D ini adalah sangat positif. Tentunya mesti harus kita hati-hati di saat menangani orang asing, karena akan isunya besar sekali ya, karena dunia sekarang dunia terbuka, dunia cyber sedikit saja akan menjadi isu yang besar. Terakhir Pak Gus D, untuk solusi-solusi anak muda kita, karena ini end of COVID ya, ini sudah menuju 49% tourism. Ada beberapa tempat yang memang sudah macet. Kalau sudah macet berarti ekonomi kita ini sudah mulai kan ada positif dan negatif. Masukan apa menurut Pak Gus D? Karena ini DTW sudah hampir semua mau akan realisasi, ada PKP ada di mana-mana. Tentunya mesti harus kita sambut dengan apa supaya kita tidak blunder nanti. Jangan sampai kemacetan di sini ya ABCD. Apa sih kemasukan dari pemerintah melalui Pak Gus D ini terkait dengan Pulau Bali yang memang mengandalkan dunia pariwisata? Ya kita ini minus hampir 14 kemarin itu. Sekarang supaya tidak terjadi seperti itu, apa langkahnya pemerintah Bali? Ya kalau pemerintah provinsi ya, kita bicara Bali gitu kan sudah banyak melakukan istilahnya proyek-proyek infrastruktur walaupun dengan pemerintah pusat ya, untuk menunjang pariwisata berkelanjutan, berkualitas dan bermartabat ya. Contohnya ada tol shortcut, nanti ada rumah sakit internasional, ada kampus internasional di Pulau Serangan, ada itu harbor untuk 3 pelabuhan itu, Saparida, Sanur, Sigirmas itu ada Marine Tourism Hub, Pelindo dan lain sebagainya. Tol Jembrana, Tower dan lain sebagainya itu sudah bagus. Namun saat ini yang memang masih dikeluhkan oleh wisatawan itu kan kecilnya jalan di daerah Canggu itu. Nah itu kan harus dibicarakan itu, karena itu sudah masalah lama. Solusinya? Iya, begitu okupansi tinggi sudah mulai macet. Itu kan jalan kecil. Nah ini mesti duduk bersama antara pemerintah kabupaten kota, provinsi juga pusat. Ini kan menyangkut kebijakan, menyangkut dana juga. Bagaimana kalau pemerintah daerah tingkat 2 tidak ada dana kan gitu. Kan tentu komunikasi dengan provinsi. Kalau provinsi tidak ada ya tentu kita dengan pusat. Karena ini citranya bukan hanya citra Badung, citra Bali, ini citra nasional. Ya sama dengan kemarin itu ada ribut-ribut masalah musik itu sampai pagi kan juga menteri sampai turun kan gitu. Nah karena apapun terjadi di Bali selalu isunya nasional bahkan internasional. Nah ini saya rasa perlu dibenahi. Solusinya apa perlu jalan layang atau apa? Ya silahkanlah itu nanti kan para pakar. Kalau kami kan tidak alergi. Kalau pariwisata ini tidak ada alergi, mau jalan turun, mau jalan layang, jalan muter gitu kita enggak. Yang penting lancar gitu jalannya kan begitu. Kembali lagi. Yang kedua saya berkali-kali sampaikan dari mungkin puluhan tahun ya, master plan pembangunan pariwisata Bali ini harus segera dibuat. One island, one management, one komando, karena Bali ini kan kecil, jangan pecah-pecah. Jadi zonasi itu penting.
di mana membangun hotel villa, di mana hanya pendukung saja, di mana hanya rekreasi saja. Tidak mesti semua daerah membangun hotel gitu, karena kan sudah penuh ini. Berarti moratorium lagi ini. Ya, moratorium di tempat-tempat yang sudah penuh kan gitu. Ya, penuh sambil kita melakukan juga studi carrying capacity akomodasi kan begitu. Termasuk air juga, karena kan ada penelitian air sudah mulai berkurang di sini. Agak repot. Iya, makanya bendungan-bendungan dibangun oleh Pak Gubernur itu dengan pusat, kan tujuannya juga itu supaya nggak kekurangan air. Nah, ini saya rasa PR buat kita ke depan gitu. Karena kalau contoh kita ambil Malaysia itu membuat regional planning itu sudah 50 tahun ke depan sudah ada gambarnya itu yang membuat arsitek Indonesia loh. Itu di Red Cross Building namanya di Malaysia. Iya, jadi kita harus bisa buat seperti itu, jangan hanya 5 tahun kan begitu, harus dibuat ke depan Bali seperti apa. Apakah ini akan ada kereta keliling di seluruh Bali? Apakah airport ini pasti nanti di sini kan begitu? Bagaimana cara memproteksi tanah pertaniannya? Apakah pemerintah yang membeli ini beberapa kan begitu? Betul. Iya, seperti Jemberana saya rasa bagus itu mau dibuat Paramount karena ada 1000 hektar di sana, 600 sebagai Paramount kan baik itu. Nah, seperti pemerintah provinsi Bali sebetulnya kita bisa meniru Kalimantan, pemerintah provinsinya bisa punya hotel. Sekarang kan tidak ada, sebetulnya kan bisa itu. BPD banyak uangnya kan bisa dari situ. Ya harus hal-hal yang strategik dipikirkan, inovatif untuk kebaikan kita bersama gitu. Nanti kita sampaikan itu ya. Iya, kita sampaikan. Untuk mendapatkan bagaimana caranya kan gitu. Mendapatkan pendapatan, meningkatkan PHD. Pak Bagus, begini, tentunya apa yang disampaikan Pak Bagus itu pasti didengar ini, karena Kuta daerah-daerah yang memang sudah macet dari sononya ya, mau siapapun pemerintahannya, karena perencanaannya seharusnya 100 tahun sebelumnya. Karena jumlah penduduk itu meningkat dan keberadaban juga berbeda, teknologi semakin canggih. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah sebelumnya, tapi ini kita mesti harus menghadapi dengan teknologi. Apakah Pak Joko Sosrobau punya diminta sedikit atau yang lebih canggih lagi dari luar negeri dibawa ke sini, kan banyak sekali di Cina itu banyak sekali tenaga ahli untuk menjadi konsultan, dan kita adopt itu supaya masyarakat tidak bermasalah terhadap kunjungan pariwisata. Pak Gusdi. Oke, Pak Gusdi, ini kita melihat situasi Bali kalau bencana alam, mungkin hari ini bencana alam pariwisata pasti akan hati-hati di saat membawa tamu ke DTW lah. Apa masukan Pak Gusdi terkait dengan kunjungan nanti ya, karena G20 ini kan mesti harus dihadapi bukan oleh pemerintah saja, masyarakat juga berperan bila mana isunya mungkin mesti harus seperti apa ya. Ya, tentunya regulator seperti Pak Gusdi yang mendampingi Pak Gubernur ini harus memberikan wajahan terhadap masyarakat, apa yang mesti harus dilakukan, apakah listriknya sudah siap, ininya sudah siap, apa yang mesti harus dilakukan oleh masyarakat khususnya menjelang G20. Sekarang ini kan orang berharap banyak tempat-tempat yang tidak paham bagaimana caranya panitia G20 supaya dapat umpamanya taman safarinya biar ditengok, terus zoo-nya ini. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan biar ditengok juga, karena kalau ditengok oleh tamu-tamu G20 itu merasa surga, karena itu adalah barometer untuk dia itu ini dihargai. Apa solusi apa untuk pengusaha-pengusaha khususnya DTW dan pendamping pendukung daripada pariwisata. Contohnya saja yang ada mengeluh ke kita itu ada taman safari, apa solusinya? Ya, sebetulnya kan G20 ini kan total kalau untuk yang pemimpin-pemimpin negara ini diatur memang oleh pemerintah pusat. Baik ya. Tetapi kan sudah diberikan juga arahan ataupun petunjuk bahwa untuk B20 untuk bisnis to bisnisnya ini kan kepada Kadin Bali, tentu Kadin Indonesia, Kadin Bali. Nah kan kita saya rasa ya bisa berkomunikasi dengan Kadin Bali untuk side business supaya bisa diatur lah seperti tadi ada kunjungan ke taman safari dan lain sebagainya gitu. Ini kan masih bisa diusulkan ini karena nanti kan disampaikan itu lewat Kadin. Saya kebetulan kan wakil ketua dewan penasehat juga di Kadin, tentu kita bisa kawal ini juga karena kasihan juga kalau nanti
hanya numplak di Nusa Dua kan pingin juga area-area lain ditengok ini ya. Masyarakat Bangui ya dan lain-lainnya butuh juga sentuhan ya. Kalau masyarakat sendiri terus perhotelan dan komponen lain saya rasa sudah siap karena kita CHSE itu kan ada sertifikasi untuk hotel dan lain sebagainya itu sudah dilakukan sebelum zaman Covid. Jadi standarisasi pelayanan itu sudah ada di kita. Sudah biasalah Bali ini menjadi tuan rumah event-event besar, bukan baru kali ini, cuman kali ini memang ya kepala negaranya banyak dan ini fokus bidang ekonomi. Mudah-mudahan indikator keamanan ya. Ya, saya rasa ya kita sama-samalah menjaga ini. Ya, tadi juga mungkin sedikit diserempet masalah banjir ya, saya rasa kita juga harus peduli terhadap lingkungan di Bali ini masyarakat ya, karena kalau hutan banyak gundul saya rasa ini banjir akan berlanjut gitu. Jadi mudah-mudahan semua kepala daerah ini memikirkan di mana hutan-hutan gundul mari kita revitalisasi, tanam kembali lah itu ya mungkin bisa jarak ini mengajak kita nanam pohon apa itu kan baik. Nanti kami koordinasi kepada pemerintah ya. Karena ini penting. Terima kasih ya karena waktunya ini tentunya Pak Gusdi harus kembali ke kantor ya bila mana ada tutur kami yang salah baik saya sama Gusdi. Nah, karena pariwisata ini luas sekali kalau dikemas tipe-tipe tamu, tipe-tipe hotel ya, dan kita masih harus sadar ya bahwa tamu adalah raja. Mari kita menyambut positif bila mana ada turis yang bermasalah ya ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku kan. Ya kita akhiri dengan Agung Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Jarak Podcast berikutnya. Sukses semua Pak. Sama-sama.